Guys, lagi rame kalau di Peel of Mask Whitening ini ada tempelan yang dimana tempelannya itu di sini ada 2 Bepom ya. Mari kita lihat ya, karena lagi banyak berseliweran, aku penasaran. Ternyata memang benar tempelan, berarti ada dua Bepom di sini ya. Kita lihat ya. Aduh, aku kletek ya, kita kletek. Coba bentar. Tuh, ya, bisa lihat. Oh my god, ternyata benar ya. Oh, ini kenapa? Dokter, jelaskan kenapa ada 2 Bepom di sini. Nah, tuh ya. Ini kode Bepomnya beda loh. Di sini tuh kode Bepomnya ada terakhir ujungnya itu 523, sedangkan di sini kode Bepomnya 427 yang di sini. Nah, ini kenapa bisa beda-beda, dokter? Tolong jelaskan kepada masyarakat luas ini. Ya, beda-beda banget ya. Terus ini juga sama nih satunya. Satunya juga ada tempelan sama. Ya, ini lagi aku buka pelan-pelan. Pelan-pelan tuh. Sama guys. Tuh. Oh, ternyata kok bisa begini dokter? Tolong jelaskan dokter, kenapa ditempel-tempel begini dokter? Oh, aduh, mantap. Aduh, kenapa nih dokter? Tolong jelaskan ya kepada masyarakat awam seperti kita ya. Tolong jelaskan kenapa. Terus juga aku punya jelly oxernya ya. Itu kenapa nggak tahu kenapa jadi begini nih. Nah, ini sudah lama banget sejak keluar itu nggak aku pakai. Dia jadi kenapa lengket begini? Jangan giring opini, fokus ke pemerasan. Sebagai rakyat biasa ini yang tidak sekolah hukum ini, saya itu, contohnya kita dua nih pribadi. Ibu Niklir memeras Dr. Gladys. Itu kecuali mereka perjanjiannya 5M, tiba-tiba dia memeras sampai ke 500M, itu namanya pemerasan. Itu pun dia masih menawarkan kok dari 5M ke 4M. Itu cicil pula. Tidak pemerasan, itu penawaran itu namanya. Kalau tidak mengerti lagi begini siapa kok namanya? Tak jamu jahe kecuali saya ini kalau kasih saya uang nih 50.000, terus saya pemerasan saya minta 500.000, itu namanya pemerasan. Kalau kau ajak saya pergi makan di warung bakso begini, ayo temani abang makan bakso, nanti abang kasih 50.000, terus saya memeras dengan 500.000, itu namanya pemerasan. Jadi NM terbukti bersalah ya? Belum ya. Kalau ditanya apakah NM sudah terbukti bersalah, belum ya. Ini kan baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini saya edukasi lagi teman-teman. Tersangka itu berarti orang disangka melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apakah nanti perbuatannya terbukti atau tidak, nanti ada pengadilan yang akan menguji, ya kan? Apakah perbuatan Nikita Mirzani itu betul-betul melakukan pemerasan atau tidak? Kalau enggak ya akan dibebaskan, gitu loh. Jadi kita jangan jadi masyarakat itu yang cepat menjustifikasi seseorang meskipun dia statusnya sebagai tersangka, gitu loh. Saya juga nggak sepakat dengan itu, karena orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu punya hak-hak dan dia berhak untuk membela dirinya di pengadilan, dan nanti biarlah hakim. Kita jangan jadi hakim untuk Nikita Mirzani, gitu. Saya tetap secara objektif ya cara berpikirnya. Indah Simbolon, lulus bang, kok makin ganteng, perasaan dulu nggak gini. Masa sih, dari dulu kali. Bawaan lahir, abang dukung siapa? Saya itu Hotman sama Rasman, nggak dukung Hotman, nggak dukung Rasman, kenal semua. NM sama Gladys saya nggak dukung Gladys, nggak dukung siapa, NM, walaupun saya berteman baik sama pengacaranya Gladys, Bang Ramzi. Maksudnya gini loh, itu ya urusan mereka gitu, tapi saya hanya bicara pendapat hukum saya bukan fansnya Gladys, juga bukan fansnya Nikita Mirzani, gitu loh. Saya hanya menyoroti terkait dengan penetapan NM oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan itu. Ari Sufi, aku ngefans sama abang. Thank you Sufi. Kubu Reza Gladys menanggapi penundaan pemanggilan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra dijadwalkan menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh dokter kecantikan, yaitu Reza Gladys.
Namun, saat pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani dan Mail Syahputra, keduanya tidak dapat menghadiri acara tersebut. Keduanya tidak dapat hadir dan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan hingga 3 Maret 2025. Hal itu disampaikan Julianus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys. Terkait perkembangan penyidikan laporan tindak pidana yang dilaporkan klien kami, terakhir sudah dilaksanakan penyidik gelar perkara. Hasil dari gelar perkara tersebut menetapkan menaikkan status 2 orang saksi jadi tersangka, kata Julianus. Informasi yang kami terima dilakukan pemanggilan lanjutan setelah ditetapkan kedua orang ini menjadi tersangka, yaitu Nikita Mirzani dan Mail Syahputra. Lalu, ada permohonan dari kedua tersangka untuk pengunduran hadir sampai tanggal 3 Maret tahun 2025. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ini pemerasan atau penyuapan, Pak. Jadi begini teman-teman, kalian yang harus kalian pahami, pemerasan dengan penyuapan itu beda. Dari pasal pun beda. Pasal pemerasan itu pasal 368. Pasal penyuapan itu pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Pemerasan itu ada ancaman, ada kekerasan, ada paksaan dari orang yang mau memeras. Terus kita bahas dulu persoalan Nikita Mirzani. Katanya dia memeras. Pertanyaannya, apakah dia memaksa, apakah dia mengancam, apakah dia menggunakan kekerasan? Kalau jawabannya enggak, ya hati-hati. Itu pertama. Yang kedua, suap itu terjadi kesepakatan atau pemberian terhadap pejabat atas untuk tugas yang di luar daripada wewenangnya atau tugasnya, disepakati supaya dimudahkan. Paling gampangnya kayak gratifikasi lah. Itu namanya suap. Jadi antara pemerasan dan penyuapan itu beda. Terkait kasus Nikita Mirzani, saya nggak pernah bilang persoalan saya di Dr. Reza, saya nggak pernah bilang saya di kubu Nikita Mirzani, enggak. Kita lihat nanti persidangannya. Tapi kalau memang dituduhkan Nyai, bahwasannya Nyai itu memeras, nanti kita lihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Persoalan penetapan tersangkanya, kepolisian menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, itu dasarnya kan 2 alat bukti. Kalau kepolisian merasa 2 alat bukti itu cukup untuk menetapkan tersangka, ya mana-mana aja. Makanya Nyai, saya bilang dia paham. Kenapa dia paham? Karena dia bilang, ya udah biasa aja. Kalau kalian mau tahan, kalian mau tetapkan tersangka, nggak apa-apa. Nanti kita lihat di persidangan apa yang akan terjadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi pemerasan dengan penyuapan, gampangnya kalian pahami, di dalam penyuapan itu ada kesepakatan, itu pemberian. Pemerasan ada kekerasan, ada ancaman, ada paksaan, kayak gitu. Yang kedua, Julianus menghormati asas praduga tak bersalah yang diberlakukan pada kasus ini. Namun, ia juga menilai penyidik memiliki wewenang untuk menilai apakah permohonan kedua tersangka dapat diterima atau tidaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kami penasihat hukum Dr. Reza Gladys melihat setelah ditetapkan tersangka, salah satu tersangka berinisial Nikita Mirzani melalui media sosial telah melakukan beberapa peristiwa yang kami anggap melakukan pidana berulang, kata Julianus. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kenapa lengket begini? Ya, tuh kenapa lengket begini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Nih, kalian lihat nih produk-produk dari owner-owner skincare yang flexing. Lihat kualitas produknya seperti apa. Ini bukannya rakyat dibohongin. Harganya mahal, kualitasnya nggak ada. Kok bisa produk itu menjadi produk karet? Itu didiemin aja begitu, apalagi kalau misalnya ditaruh di wajah. Nggak ngerti lagi nih BPOM kemana. Pak, katanya kita nggak boleh nih review-review. Tapi kok kita rakyat Indonesia sebagai customer ngerasa dirugikan dengan produk-produk yang kualitasnya nggak jelas. Kalian lihat kan Dr. Reza waktu diundang sama DPR, gimana dia cara ngomongnya, seperti orang yang tidak berpendidikan gitu. Ada kata-kata yang seharusnya tidak digunakan dalam forum umum dia gunakan gitu. Jadi ya kalian makin kesini semakin pintar lah netizen Indonesia. Even ada title dokter, belum tentu dia itu ya pintar atau public speakingnya bagus.
Jadi makin kesini makin nggak percaya aku sama dokter-dokter yang ada di Indonesia. Jadi trust issue, tau nggak sih? Hanya gara-gara beberapa orang, segelintir orang yang kelakuannya ya. Yang terakhir, Julianus mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkannya, ini pemanggilan tersangka untuk yang kedua kalinya. Ia menilai kedua tersangka tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum kasus ini. Seharusnya hari ini menurut info yang kami dapat, kedua tersangka sudah dipanggil untuk yang kedua kalinya. Kami juga menyimpulkan kedua tersangka ini tidak kooperatif, tuturnya lagi. Menurut Julianus, berdasarkan unsur subjektivitas yang diatur pasal 21 ayat 1 KUHP telah terpenuhi menjadi unsur objektif, sehingga tersangka harus ditahan. Terlebih unsur objektif terkait dalam pasal 21 ayat 4 juga sudah terpenuhi karena disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Sigudang TV, pamit, sampai jumpa.